Pemirsa, 10 tahun lalu, Presiden RI Joko Widodo datang dengan kacamata Indonesia sentris dalam membangun bangsa. Dua masa kepemimpinan dengan dua wakil presiden, Jokowi bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%, sekaligus menggandakan nilai produk domestik bruto. Menjadi negara menengah atas dan masuk dalam 20 negara dengan perekonomian terbesar dunia adalah ganjaran yang diterima. Sekalipun pernah mengalami guncangan karena COVID-19, Presiden Jokowi mampu menjaga agar negara ini tidak terperosok terlalu dalam. Berikut beberapa capaian pembangunan era Jokowi yang kami himpun dari berbagai kementerian. Kita lihat yang pertama, pemirsa, dalam capaian Indonesia ini berhasil untuk mengelola pandemi COVID-19. Di mana Presiden Jokowi menerapkan pendekatan gas dan juga rem. Ini ya istilah yang dipakai oleh Jokowi untuk membaca krisis. Keseimbangan antara penanganan kesehatan dan juga stabilitas ekonomi diupayakan dan juga pembatasan ketat dilakukan. Namun juga diselingi pelonggaran bagi aktivitas masyarakat. Ada setidaknya 3 roda penting dalam mengoperasikan gas dan juga rem. Yang pertama kita lihat ada pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga kabinetnya. Stimulus ekonomi yang menjamin masyarakat tidak kehilangan pekerjaan. Kemudian yang kedua ada perlindungan sosial, di mana agar masyarakat tidak kelaparan. Dan yang ketiga yang terpenting, untuk menjaga bagaimana kesehatan masyarakat terjaga untuk meminimalisir dari jumlah korban. Kemudian pemerintah dan juga otoritas Indonesia juga sudah mengambil langkah responsif, yaitu antara lain memberikan stimulus pada fokus pada area dan juga sektor yang langsung mendapatkan tekanan seperti sektor pariwisata. Paket stimulus atau stimulus 1 diluncurkan pada bulan Februari 2020. Respon kebijakan ini juga dilakukan untuk memperkuat perekonomian domestik yang terancam dari transmisi pelemahan ekonomi Tiongkok dan juga dunia. Di dalam stimulus ini juga tercakup percepatan belanja dan juga kebijakan mendorong padat karya. Stimulus untuk penanganan kesehatan dialokasikan sebesar 55 triliun rupiah. Ini beberapa langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk mengelola pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Kita masuk yang kedua, pencapaian berikutnya yang dilakukan oleh Jokowi adalah bagaimana mewujudkan sejahtera dari masyarakat. Di mana dalam upaya yang dilakukan oleh Jokowi ini, ada perlindungan sosial yang juga dilakukan untuk tepat sasaran, membantu daya beli masyarakat dan juga kelompok miskin dan juga rentan. Kemudian berbagai program pembantuan sosial diarahkan pada jutaan masyarakat yang bekerja di berbagai sektor yang berpenghasilan rendah seperti petani, pedagang, buruh bangunan, pekerja pabrik, sopir, nelayan, dan juga lainnya. Di mana intervensi yang juga dilakukan oleh Pak Jokowi adalah bagaimana program dari keluarga penerima manfaat atau harapan begitu ya, diberikan ada bantuan langsung tunai, BLT, dana desa, bansos, sembako, hingga bantuan tidak langsung seperti diskon tarif listrik dan juga kartu prakerja. Disiapkan total anggaran mencapai 203,9 T atau triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat ya, cakupan kepesertaan dari JKN, kartu kesehatan ini juga cukup banyak, di mana sudah terdapat 267.311.566 yang sudah terdaftar dalam JKN. Yang belum terdaftar cukup sedikit pemirsa, cukup bagus ya raihan yang diraih oleh Presiden dalam upaya kepesertaan JKN ini ada 4,25% dalam kepesertaan JKN yang belum terdaftar. Kemudian pada program kartu sembako, tambah alokasi diberikan juga untuk menyediakan bantuan senilai 200.000 per bulan bagi 20 juta keluarga penerima manfaat atau KPM selama 12 bulan. Dan juga kalau kita lihat dari program pendidikan, kita lihat ya di slide berikutnya, ada jumlah mahasiswa yang penerima manfaat bidik misi dan juga KIP kuliah untuk meningkatkan kompetensi dan juga produktivitas serta daya saing angkatan kerja. Selain beberapa kebijakan existing ini, disediakan juga berbagai dukungan untuk menjaga daya beli seperti diskon tarif listrik, BLT tadi ya, dana desa, bansos, tunai non-Jabodetabek, dan juga bansos sembako Jabodetabek. Inilah yang merupakan sejahtera yang mulai terwujud ya, di
di mana satu dasawarsa ini kita lihat ya, pemerintah sudah berhasil untuk mendorong, mengoptimalkan program kesehatan, pendidikan, dan juga target penerima dari KIP yang ada di Indonesia, khususnya untuk mahasiswa. Kita lihat untuk slide berikutnya, pencapaian lainnya dalam pembangunan era Jokowi, di mana dalam slide ini kita lihat ya, ada beberapa proyek di beberapa wilayah Indonesia seperti di Jawa, Kalimantan, Sumatera, kemudian di Maluku, Papua, Sulawesi, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Banyak sekali pencapaian yang sudah dilakukan. Kita lihat beberapa proyek yang sudah tercapai dari Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Dan kalau dijumlahkan secara angka nasional, sudah mencapai di angka segini ya, 1.656,75 triliun, di mana 13 program dan juga 11 proyek dari Sabang sampai ke Merauke. Kita lihat juga untuk pencapaian berikutnya dari transformasi digital. Ini paling penting ya, bagaimana kemudian masyarakat bisa mendapatkan akses internet dari ujung barat hingga timur Indonesia, di mana sudah ada beberapa pencapaian didapat oleh pemerintah Jokowi ya. Kita lihat peta sebarannya ya, dari internet, dari kategori layanan, Sumatera sudah mencapai 4.527 akses internet, kemudian Jawa 2.100 lebih, Bali Nusa Tenggara 2.955 lebih ya akses internet, Kalimantan juga begitu 2.000-an, Sulawesi, Maluku, Papua, dan juga lain sebagainya. Karena kalau kita lihat dari pencapaian ini, beberapa yang sudah masuk dari tingkat pendidikan, kemudian pemerintahan, kesehatan, tempat ibadah, dan juga lain sebagainya, ini masuk ya, akses internet tadi untuk melakukan transformasi digital tadi ya. Tentu ini merupakan pencapaian luar biasa dari pemerintahan Joko Widodo dalam mengupayakan APBN dan juga kesejahteraan. Terima kasih kepada Pak Jokowi atas dedikasinya untuk negeri ini.